Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran 1, 2, dan 3 bersama saya, Bapak Madani. Pembelajaran 1. Inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui 3 hal. Yang pertama adalah tokoh cerita, yang kedua peristiwa, dan yang ketiga adalah inti cerita. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Peralatan yang dilarang digunakan oleh nelayan antara lain bom ikan dan pukat harimau. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga ada 4. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Hal yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan hal yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri atas pertama, produksi, yaitu menghasilkan barang. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi, yaitu menyalurkan barang. Dan kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi atau menggunakan barang. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Petani teh termasuk kegiatan ekonomi produksi. Selanjutnya, pabrik teh. Pabrik teh juga termasuk kegiatan produksi. Selanjutnya, distributor teh. Ini termasuk dalam kegiatan distribusi. Selanjutnya, pedagang teh. Ini juga merupakan kegiatan distribusi. Selanjutnya yang terakhir yaitu orang menyeduh teh. Ini merupakan kegiatan ekonomi konsumsi. Pembelajaran 2.
Hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila simbolnya adalah rantai. Arti dari simbol rantai: rantai tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait. Bunyi sila kedua Pancasila seperti yang anak-anak telah ketahui dan telah hafal: kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, sila ini mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Langkah-langkah membuat ilustrasi: yang pertama, menentukan tema. Contoh temanya yaitu tema gambar kerukunan antar warga. Yang kedua, membayangkan kegiatan. Kegiatan dua orang saling bersalaman, misalnya menggambar sketsa. Di contoh ini ada sketsa garis orang yang sedang bersalaman, dan ini contoh gambarnya, yaitu dengan menyempurnakan gambar. Pembelajaran 3. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam antara lain menghemat air saat mencuci. Contoh yang lain, hemat saat menggunakan kertas. Menentukan pesan moral dari suatu cerita. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita ada 3. Yang pertama, membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Dan yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Sekian anak-anak pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.